Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Hamid dengan NIM 687022009 kelas 4A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perbandingan politik pemerintahan di Amerika Serikat dan Jepang. Nah, yang pertama saya mencoba melakukan perbandingan di Amerika Serikat, di mana pada sistem pemerintahannya negara Amerika Serikat ini merupakan sebuah negara yang mengandung sistem federal yang terdiri dari 50 negara bagian, di mana masing-masing negara bagian ini memiliki kewenangan dan juga otoritas dalam mengatur wilayahnya sendiri. Nah, Amerika Serikat ini di bawah konstitusi merupakan negara federal yang menggunakan sistem demokrasi republik. Mengapa demikian? Karena masyarakatnya dapat memilih perwakilan untuk mewakili mereka di pemerintahan. Lalu bagaimana dengan sistem kepartaiannya? Amerika Serikat terbilang hanya ada dua partai yang mendominasi di sana. Kedua partai tersebut adalah Partai Demokrat dan Partai Republik. Meskipun terdapat partai lainnya ini dikategorikan sebagai partai terbatas atau limited political party, di mana partai tersebut tidak mengikuti pemilu, sehingga partai-partai itu tuh dikategorikan sebagai partai libertarian, partai hijau atau green party, serta partai konstitusi. Beralih ke aspek sistem pemilu di Amerika Serikat. Pemilihan umum di Amerika Serikat adalah salah satu acara politik terbesar dan paling kompleks di dunia. Dengan jadwal yang terstruktur, berbagai prosedur, dan pengaturan yang rumit, pemilu di Amerika Serikat ini mencerminkan kekayaan demokrasi dengan melibatkan politik yang tinggi dari warga negara Amerika. Nah, hal ini terlihat bagaimana dalam sistem pemilihan presiden. Sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat dilakukan melalui sistem elektoral yang di mana setiap negara bagian ini memiliki jumlah suara elektoral berdasarkan jumlah anggota Kongresnya. Angka ini ditambah dengan 3 suara elektoral dari distrik Kongres Washington DC, sehingga total terdapat suaranya itu berjumlah 538 suara elektoral. Terus yang kedua, pada proses pencalonan presidennya di Amerika Serikat ini dimulai dari serangkaian pemilihan pendahuluan di setiap partai politik utama, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Nah, pada pemilihan ini pemilih delegasi partai yang kemudian akan dihadiri oleh konvensi nasional untuk menetapkan kandidat presiden dan wakil presiden dari masing-masing partai. Konvensi nasional ini merupakan ajang politik yang penting di mana partai menyusun platformnya sendiri dan merayakan pencalonan kandidat mereka. Nah, selanjutnya pada proses penetapan kandidat dan kampanye pemilihan umum. Nah, setelah terpilihnya sebagai kandidat partai, proses kampanye pemilihan umum pun dimulai, di mana kandidat presiden dan wakil presiden dari masing-masing partai melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Hal ini melibatkan serangkaian debat, pertemuan publik, iklan politik, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sengaja dirancang untuk mempengaruhi opini publik. Setelah dilakukannya kampanye pemilu, tiba di mana proses pemilu itu berlangsung. Pemilihan umum presiden di Amerika Serikat ini dilakukan pada hari Selasa pertama setelah hari Senin, yang kedua pada bulan November setiap 4 tahun sekali. Pemilihan umum presiden di
Amerika Serikat ini dilakukan dengan cara pemilih datang ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk memberikan suara mereka. Sistem suara terbagi di mana setiap negara bagian memiliki aturan sendiri dalam cara menghitung suara elektoralnya. Beberapa negara bagian menggunakan sistem pemenang hampir semua, sementara yang lain memiliki distribusi suara elektoral berdasarkan hasil suara yang lebih proporsional. Nah, pemilihan umum di Amerika Serikat ini merupakan salah satu aspek kunci dari sistem politiknya yang kompleks dan dinamis. Dengan kombinasi sistem elektoral, proses pencalonan partai, kampanye pemilihan umum, bahkan partisipasi pemilih yang beragam, menjadikan Amerika Serikat dipandang sebagai kekayaan demokrasi dan proses politik yang berkembang dalam negara-negara di dunia. Beralih ke perbandingan politik pemerintahan di Jepang. Pertama, sistem pemerintahan di Jepang. Jepang merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem parlementer yang berbentuk monarki konstitusional, yakni dengan menggabungkan unsur monarki dengan pemerintahan konstitusional. Nah, Perdana Menteri di Jepang berwenang untuk membentuk serta memimpin kabinet menteri negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada dia. Di Jepang juga ada yang namanya Kaisar Jepang. Nah, peran Kaisar Jepang ini lebih difokuskan pada tugas-tugas seremonial yang meliputi memberikan pidato pada acara-acara penting serta menghadiri berbagai upacara kenegaraan yang dimana dia itu menjadi simbol dari kesatuan dan identitas bangsa Jepang. Nah, menurut Hayashi ini konstitusi Jepang pada tahun 1947 juga menetapkan independensi 3 lembaga pemerintahan, yaitu Badan Legislatif atau disebut dengan Diet, yang berwenang sebagai Badan Peradilan Hukum, Badan Eksekutif atau Kabinet, yang kemudian Badan Yudikatif atau Pengadilan. Nah, Diet di sini itu terdiri dari 2 kamar atau kalau istilahnya itu bicameral, yakni terdiri dari majelis rendah dengan total kursinya itu 480 kursi, serta majelis tinggi dengan 242 kursi yang kemudian anggotanya dipilih secara langsung oleh warga negara Jepang. Nah, terus bagaimana sistem kepartaian dan pemilu di Jepang? Jepang memiliki 3 bentuk pemilihan, yaitu yang pertama itu pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan tiap 4 tahun sekali. Terus yang keduanya itu adanya pemilihan Dewan Penasihat, di mana hal tersebut dilakukan setiap 3 tahun sekali. Terus yang ketiga adanya pemilihan lokal yang diadakan di prefektur atau provinsi dan munisipalitas
atau desa dan kota, yang mana hal tersebut dilakukan setiap 4 tahun sekali juga. Nah, pemilihan yang diselenggarakan ini diawasi oleh Komisi Administrasi Pemilihan yang berada di bawah naungan Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi atau yang disingkat menjadi MIC. Di Jepang juga terdapat syarat-syarat bagi yang ingin mencalonkan diri. Yang pertama itu Jepang menerapkan syarat di mana calon tersebut harus berusia 25 tahun untuk yang mencalonkan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan jabatan lokal, dan 30 tahun untuk jabatan Dewan Penasihat. Nah, setiap calonnya ini juga untuk pemilihan nasional diwajibkan membayar deposit sebesar 3 juta yen atau sekitar $27.000. Nah, yang kemudian uang tersebut itu digunakan untuk konstituensi 1 kursi dan 6 juta yen atau sekitar $54.000 ini untuk perwakilan proporsional. Nah, untuk usia minimum pemilih di Jepang itu yaitu 18 tahun. Nah, persyaratan pemilih ini melibatkan masyarakat Jepang tuh harus tinggal di lokasi tersebut selama 3 bulan sebelum diizinkan memberikan suara. Jadi ketika dia udah berusia 18 tahun, jadi nggak langsung bisa milih gitu, harus nunggu tinggal selama 3 bulan setelahnya baru bisa milih. Nah, tata cara memilihnya itu dengan cara menuliskan nama kandidat atau partai pada kertas suara kosong, yang mana hal tersebut itu diterapkan pada tahun 2002 pada pemilihan secara elektronik. Nah, terus di Jepang juga terdapat istilah menang mudah jika juga kursi sama dengan jumlah kandidat, maka otomatis secara rata didapatkan. Berikut merupakan partai-partai yang ada di Jepang. Yang pertama itu ada Partai Demokrat Jepang atau Minsuto. Partai ini tuh didirikan pada tahun 1996 dengan membawakan paham ultranasionalisme, demokrasi sosial, dan anti-militerisme. Nah, yang kedua juga ada Partai Liberal Demokrat atau JIMO. Partai ini itu berdiri pada tahun 22 Oktober 1955 dengan membawa ideologi liberalisme dan konservatisme. Terus yang ketiga adanya Partai Demokrat Sosial atau Shinto. Partai itu didirikan pada tahun 1995 dengan membawakan ideologi demokrasi dan kapitalisme. Terus partai yang keempat ada Partai Demokrat Konstitusional Jepang atau Riken Minsuto. Partai ini tuh didirikan pada tahun 1996 dengan membawakan ideologi demokrasi dan konstitusionalisme. Nah, yang terakhir ada Partai Komunis Jepang atau Nippon Kyosanto. Partai ini berdiri pada tahun 1922 dengan membawakan ideologi Marxisme dan Leninisme. Selanjutnya beralih ke sosial budaya di Jepang. Bagaimana sih sosial budaya di Jepang ini? Nah, di Jepang adanya tradisi membungkuk yang dikenal dengan sebutan ojigi. Nah, ojigi ini merupakan kata krama atau manner yang digunakan untuk mengekspresikan salam atau rasa berterima kasih, permintaan maaf, rasa hormat, dan berbagai keadaan lainnya dalam budaya Jepang. Terus di Jepang juga adanya tradisi di mana dilakukan bertukar kartu nama atau yang disebut sebagai Meishikokan
yang merupakan tata krama atau formal yang berfungsi sebagai perkenalan yang membantu membangun hubungan dalam lingkungan bisnis. Nah, terus yang ketiga, ada tradisi memberikan hadiah yang dikenal sebagai omiyage, atau ini tuh bisa disebut sebagai pemberian hadiah atau cindera mata yang biasanya diberikan kepada teman, keluarga, kolega, atau tuan rumah ketika kembali dari perjalanan atau mengunjungi rumah seseorang. Lalu bagaimana agama dan kepercayaan di sana? Jepang merupakan salah satu bagian dari negara Asia Timur dengan jumlah penduduk sebesar 122 juta jiwa. Berdasarkan Kementerian Pendidikan Jepang, terdapat 107 juta orang yang menganut agama Shinto. Agama Shinto ini diambil dari kepaduan budaya di Jepang dan Cina. Sebelum berubah nama menjadi Shinto atau Jalan Langit, dahulu Shinto ini disebut sebagai Kami no Michi atau Jalan Para Dewa. Nah, berkembangnya Shintoisme di Jepang ini diawali dengan adanya mitos bahwa dewa menciptakan bumi Jepang dan Jimi Tenno ini merupakan keturunan langsung dari Dewi Matahari atau Amaterasu Omikami. Nah, agama Shinto ini mengajarkan pemujaan kepada dewa, animisme, dan berkembang menjadi penghormatan kepada leluhur, pahlawan, pemimpin, dan pemujaan kepada kaisar yang dinilai masih memiliki keturunan dengan dewa. Nah, agama Shinto ini kemudian ditetapkan pada tahun 1936. Nah, dari keadaan ekonomi ya, Jepang ini memiliki model developmental state, di mana model ini tuh diperkenalkan oleh Chalmers Johnson dengan menyoroti peran besar pemerintah Jepang dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian terdapat pergeseran model developmental state ini pada era 1990-an, di mana terjadi pergeseran peran pemerintah karena adanya penetrasi kelompok kepentingan bisnis dan sosial ekonomi. Nah, pengambilan kebijakan di Jepang ini memiliki ciri khas. Yang pertama itu adanya politik behind the closed door. Terus yang kedua itu terdapat banyaknya aktor yang terlibat serta jaringan interaksi yang terpola. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.